manajemen risiko bisnis dengan tema analisa kerugian dan analisa hazard, serta menentukan kelayakan ekonomis. Pertama-tama, kita akan bahas tentang hazard. Apa sih hazard itu? Mengenal tentang istilah hazard atau potensi bahaya yang merujuk pada suatu hal yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga kerja atau instansi. Jadi, pada dasarnya, hazard merupakan elemen-elemen lingkungan fisik yang menimbulkan potensi bahaya bagi manusia. Untuk slide pertama kita ada macam-macam hazard, yaitu physical, chemical, biological, ergonomic, dan physiological. Physical atau bahaya fisik adalah paling umum dan biasa terjadi di tempat kerja. Jenis bahaya ini merupakan salah satu yang paling mudah untuk kita identifikasi tempatnya. Namun, seringkali kita abaikan dikarenakan kita terbiasa melihatnya sehari-hari, seperti contohnya kabel tak terawat, sambungan yang terkelupas, dan kebocoran. Sedangkan chemical atau bahaya kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Contoh dari bahaya kimia antara lain zat yang mudah terbakar, zat karsinogenik, zat mutagenik, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kimia. Selanjutnya, biological atau bahaya biologis. Bahaya biologis adalah organisme atau zat yang dihasilkan oleh organisme yang mungkin menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Contohnya, darah ataupun cairan tubuh lain, kotoran manusia, jamur, virus dan bakteri, tanaman beracun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahaya ergonomik, adalah jenis bahaya yang terjadi ketika jenis pekerjaan, posisi tubuh, dan kondisi kerja tidak sesuai. Untuk bahaya ergonomik, dampak paling nyatanya adalah nyeri otot untuk jangka pendek. Contohnya, tempat kerja tidak disesuaikan dengan tubuh pekerja, sering mengangkat benda berat, postur tubuh yang kurang memadai, mengulangi gerakan yang sama berulang-ulang. Itu jadi contoh bahaya ergonomik. Dan yang terakhir ada physiological atau bahaya psikologi. Bahaya ini menyebabkan seseorang dapat mengalami tekanan mental atau gangguan kejiwaan. Contoh potensi bahaya psikologis meliputi kekerasan di tempat kerja, bullying atau perundungan, kelelahan, bekerja sendiri, dan fobia. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu macam-macam kerugian. Dalam resiko usaha sendiri, sebuah kerugian dibagi dua, yaitu kerugian langsung dan tak langsung. Dalam kerugian langsung bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu bencana alam, pandemi, hukum, peristiwa global, teknologi, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, properti dan peralatan, keamanan, ekonomi dan keuangan, kepegawaian, pemasok, pasar, utilitas, dan pelayanan. Sedangkan kerugian tak langsung bisa dikatakan jika pemasok terpengaruh, maka perusahaan juga akan berpengaruh dalam hal ketersediaan bahan baku pembuatan produk. Barang yang akan dijual juga bisa mengalami penurunan. Selain itu, minat pelanggan bisa bergeser ke produk lain. Jika lokasi umum terpengaruh, perusahaan dan pelanggan mungkin tidak dapat mengakses tempat penjualan atau utilitas yang terpengaruh. Sebagai contoh, perusahaan yang kehilangan daya berarti tidak dapat mengoperasikan bisnis, perlu membuang barang yang mudah rusak dan menggantinya yang berpotensi menjadi lebih mahal. Pada slide berikutnya ada pemicu terjadinya hazard dan kerugian, yaitu manusia, bangunan, instalasi dan peralatan, bahan baku, dan cara kerja. Pada manusia, termasuk pekerja dan manajemen, kesalahan utama sebagian besar kecelakaan, kerugian, dan kerusakan terletak pada karyawan yang kurang bergairah, kurang terampil, kurang tepat, terganggu emosinya, yang pada umumnya menyebabkan kecelakaan dan kerugian. Selain itu, apa yang diterima atau gagal diterima melalui pendidikan, motivasi, serta penggunaan peralatan kerja berkaitan langsung dengan sikap pimpinan di tempat kerja. Proses bahaya yang berasal dari bangunan, instalasi, dan peralatan yang digunakan bisa berupa konstruksi bangunan yang kurang kokoh dan tidak memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, desain ruang dan tempat kerja serta ventilasi yang baik merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk pemicu ketiga yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada proses produksi dapat memiliki bahaya dan risiko yang sesuai dengan sifat bahan baku. Antara lain, mudah terbakar dan meledak, menimbulkan alergi, bahan iritan, karsinogen, bersifat racun, radioaktif, dan juga proses kerja. Bahaya dari proses sangat bervariasi, tergantung dari teknologi yang digunakan. Selanjutnya, untuk pemicu yang terakhir yaitu cara kerja. Bahaya dari cara kerja yang dilakukan oleh pekerja yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri atau orang lain di sekitarnya, yaitu cara mengangkat dan mengangkut. Apabila dilakukan dengan cara yang salah, maka dapat menyebabkan cedera dan yang paling sering adalah cedera pada tulang punggung. Kedua yaitu cara kerja yang mengakibatkan hamburan debu dan serbuk logam, percikan api, serta tumpahan bahan berbahaya. Ketiga, pemakaian alat pelindung diri yang
tidak semestinya atau tidak sesuai kebutuhan dan cara memakai yang salah. Keempat, lingkungan. Bahaya yang berasal dari lingkungan kerja dapat digolongkan atas berbagai jenis bahaya yang dapat mengakibatkan berbagai gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penurunan produktivitas kerja dan efisiensi kerja. Berikut adalah pemicu atau penyebab terjadinya kerugian, yaitu kesalahan dalam mengelola keuangan, tidak memiliki strategi bisnis, tidak memiliki sumber daya yang cukup, tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pasar, dan tidak memiliki sistem manajemen yang baik. Kembali pada slide, dampak yang terjadi pada hazard dan kerugian perusahaan yaitu kecelakaan dan kondisi kerja yang tidak aman akan mengakibatkan cedera bahkan kematian bagi karyawan. Dampak selanjutnya yang akan terjadi adalah hilangnya efisiensi dan produktivitas pekerjaan dan perusahaan. Next, pada slide berikutnya kita membahas tentang cara mengatasi risiko hazard dan kerugian dalam perusahaan, antara lain menghindar, bagikan, mengurangi, dan transfer. Dalam menghindari risiko, ini bisa berarti Anda tidak terlibat dalam usaha bisnis, meneruskan proyek, atau melewatkan aktivitas berisiko tinggi. Ini adalah pilihan yang baik ketika mengambil risiko tidak memberikan keuntungan bagi organisasi Anda atau ketika biaya untuk mengatasi dampaknya tidak bermanfaat. Selanjutnya, Anda juga dapat memilih untuk berbagi risiko dan potensi keuntungan dengan orang lain, tim, organisasi, atau pihak ketiga. Misalnya, Anda berbagi risiko saat mengasuransikan gedung kantor dan inventaris dengan perusahaan asuransi pihak ketiga atau saat bermitra dengan organisasi lain dalam inisiatif pengembangan produk bersama. Sedangkan proses pengurangan risiko adalah metode manajemen risiko dengan mengurangi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko menjadi semakin besar. Biasanya metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor mana saja yang dapat dikontrol dan mana yang tidak. Terakhir adalah transfer risiko. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara merujuk ke seseorang atau sebuah lembaga untuk menanggung suatu beban dengan imbalan tertentu atau kontrak. Untuk selanjutnya yaitu penentuan kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi adalah terwujudnya manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai hasil dari suatu penyediaan infrastruktur publik tertentu, yang mana hal itu lebih besar dari masyarakat dibandingkan dengan biaya ekonomi itu sendiri. Analisis kelayakan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memilih penyediaan infrastruktur yang paling tepat. Dengan penerapan analisis kelayakan ekonomi yang sesuai, penyediaan infrastruktur publik akan mendorong pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah cara-cara untuk menguji kelayakan usaha agar dapat sukses dijalankan, antara lain melakukan analisa pendahuluan, mempertimbangkan pilihan bidang bisnis, memikirkan tuntutan ide, melakukan kompetisi, pertimbangkan apa yang dibutuhkan, konsultasi kepada ahlinya, melakukan analisis SWOT secara rinci. Sedangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan analisis awal, menyiapkan proyeksi, laporan laba rugi, melakukan survei pasar, merencanakan struktur organisasi dari bisnis baru, dan juga menyiapkan modal operasional dari proyeksi, pengeluaran, dan pendapatan. Jadi kesimpulannya, seperti yang sudah kita tuliskan pada pembahasan yang dibuat, bahwa risiko hazard dan kerugian dalam perusahaan akan berdampak pada produktivitas kinerja karyawan juga pada perusahaan itu sendiri. Banyak pemicu yang menimbulkan risiko dan kerugian, antara lain faktor langsung maupun tidak langsung. Baik teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan kami tentang analisa kerugian, analisa hazard, serta menentukan kelayakan ekonomis. Kami berharap ilmu yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kami kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.